Warga mulai manfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor. Langgar kode etik, satu anggota Polri Polres Minut dilakukan pemecatan dengan tidak hormat. Tim sepak bola pelajar Sulut berlaga di Popnas 17. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Selasa 4 November 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anatasa Mewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Wajib pajak di Provinsi Sulawesi Utara mulai memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor yang kembali digulirkan pemerintah terhitung 1 November 2025. Program relaksasi pajak kendaraan bermotor yang digulirkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mulai direspon warga. Dari pantauan di UPTD Samsat Manado Senin siang, sejumlah wajib pajak mendatangi ruang lantai 2 kantor Samsat Manado untuk mengisi form permohonan keringanan pajak dengan membawa sejumlah dokumen. Terhitung 1 November hingga 30 November 2025, Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor bertajuk Keringanan Sukacita Natal. Artinya taruh masa bersyukur ya. Pertama, taruh masa bersyukur ada keringanan walaupun motor kendaraan saya itu dalam keadaan rusak ya. Karena ada program dari Pak Gubernur, kita lihat di YouTube, di media, makanya coba aja. Dan saya untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Gubernur, sudah memberikan keringanan kepada kami yang terlambat puluhan tahun. Kami merasa menikmati keringanan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Program relaksasi pajak ini diharapkan bisa menggairahkan ekonomi masyarakat di akhir tahun, terutama bagi pengguna kendaraan dalam mendukung ketertiban dan kelengkapan administrasi perpajakan. Itu ada 6 program yang diberikan oleh Pak Gubernur YSK untuk membantu dan mendorong perekonomian masyarakat Sulawesi Utara. Yang pertama adalah keringanan bebas tunggakan 100% untuk motor atau R2 200 cc ke bawah. Jadi wajib pajak yang sudah menunggak 4 sampai 5 tahun ke atas itu hanya membayar 1 tahun saja. Dan yang kedua yaitu keringanan 50% tunggakan untuk R2 200 cc ke atas sampai dengan R4, R6 sampai dengan yang memiliki pribadi maupun dengan perusahaan. Yang ketiga adalah bebas denda, yang keempat adalah bebas pajak progresif, yang kelima adalah keringanan pajak ekuivalen. Adapun keringanan pajak ini berupa bebas 100% tunggakan PKB tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 di bawah 2000 cc, pengurangan 50% tunggakan PKB tahun-tahun sebelumnya bagi roda 2 di atas 200 cc, roda 3 dan roda 4 ke atas, keringanan ekuivalen untuk PKB dan option PKB setara nilai PKB sebelum masa option, pembebasan denda PKB 100% hingga pembebasan tarif PKB progresif. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Samsat Manado memperluas titik layanan untuk menjangkau wajib pajak yang hendak mengikuti program keringanan pajak di bulan November 2025. Selain di kantor Samsat Manado yang berlokasi di Jalan 17 Agustus, ada sejumlah titik lainnya yang membuka layanan keringanan pajak kendaraan bermotor. UPTD Samsat Manado membuka layanan keringanan pajak di beberapa titik di kota Manado untuk mempermudah para wajib pajak mengakses program keringanan pajak bertajuk Keringanan Sukacita Natal.
Kepala UPTD Samsat Manado Michael Langelo bilang, selain pelayanan reguler yang dibuka di kantor Samsat Manado, ada juga sentra layanan lainnya yang dibuka untuk menjangkau sekaligus memudahkan para wajib pajak. Beberapa titik pelayanan tersebut yakni di Mall Pelayanan Publik Kota Manado yang berlokasi di Jalan Pere Tendean, titik layanan di Manado Town Square 1, Pasar Segar Pal 2, serta Samsat keliling di Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario. Pemerintah berharap para wajib pajak dapat memanfaatkan program keringanan pajak ini semaksimal mungkin, serta menghindari penumpukan pembayaran di akhir periode. Jadi khususnya untuk di Manado, kami sudah membuka beberapa sentra pelayanan, yaitu di Mall Pelayanan Publik, di Pasar Segar, di Induk juga, di Samsat keliling yang ada di Grand Puri, kita juga membuka pelayanan keringanan, dan juga di Manto 1 dan juga rencananya kita akan membuka layanan Samsat weekend di dalam mall, itu akan bekerja sama dengan Bank Sulut Go. Juga kita di Samsat Induk ada buka beberapa layanan sehingga tidak terjadi penumpukan untuk masyarakat yang ingin mengurus atau mengisi formulir program keringanan sukacita Natal. Jadi sangat-sangat dihimbau kepada masyarakat supaya jangan mengurus injury time, manfaatkan waktu yang ada supaya bisa selesai dengan baik. Program keringanan pajak ini mulai berlaku 1 November dan berakhir 30 November mendatang. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Polda Sulut kembali memberikan program keringanan pajak bagi pemilik kendaraan bermotor. Relaksasi pajak kendaraan ini mulai berlaku 1 November hingga 30 November 2025 mendatang. Jelang akhir tahun, pemerintah Provinsi Sulut bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara kembali mengeluarkan program keringanan pajak bertajuk Keringanan Sukacita Natal yang berlaku mulai 1 November hingga 30 November 2025. Untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan pajak kendaraan tersebut, pihak Direktorat Lalu Lintas bersama Bapenda akan membuka gerai Samsat di beberapa pusat keramaian seperti Manado Town Square dan Sunbay Megamas Manado. Kita akan mempermudah masyarakat pembayaran pajak di dalam mall, ya. Kemudian nanti setiap malam Sabtu dan malam Minggu nanti kita akan taruh pelayanan kepada masyarakat di daerah kawasan setiap Sabtu dan Minggu. Kemudian juga sementara kita sudah sosialisasi melalui videotron yang ada di Kota Manado, sehingga nanti masyarakat apabila untuk pembayaran pajak silakan bisa di kantor Samsat, bisa nanti di Samsat keliling, kemudian ada di gerai, kemudian nanti kita akan di mall juga, kemudian nanti di kawasan juga setiap hari Jumat dan hari Sabtu malam. Relaksasi pajak yang diberikan pemerintah Provinsi Sulut ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, terutama dalam mendukung pembangunan daerah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roy Kelanyi memimpin apel siaga bencana 2025. Dalam mengantisipasi bencana ini, Polda Sulawesi Utara menyiagakan sebanyak 372 personil. Polda Sulawesi Utara menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam di wilayah Sulawesi Utara. Apel dipimpin oleh Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roy Kelanyi di lapangan apel Polda Sulut pada Jumat lalu. Menurut Kapolda, kegiatan ini sangat penting karena letak geografis dan topografi wilayah Sulawesi Utara sangat beragam dan sangat rentan dengan bencana. Apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana ini lanjutnya merupakan bagian daripada tugas dan tanggung jawab Polri. Kepolisian harus hadir melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda dan keadaan lingkungan supaya tidak rusak. Ini juga merupakan bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Wilayah Sulawesi Utara ini, tadi juga sudah saya sampaikan dalam pelaksanaan apel, ini memiliki keragaman baik dari geografis maupun topografi, yang juga sangat rentan dengan bahaya bencana alam. Terkait dengan tugas kepolisian, salah satunya juga tugas kepolisian adalah penanggulangan bencana, harus bersama-sama. Karena di situ kehadiran negara. Ini juga bagian daripada kita mengecek semua peralatan yang diberikan negara kepada
Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Nah, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, tadi kita melakukan inspeksi sekaligus pengecekan pasukan, peralatan ini dalam kondisi baik. Sehingga saya pastikan dengan tadi jumlah peralatan yang ada ditambah dengan operator dan personil yang akan terlibat, kita menyiapkan kurang lebih 372 personil. Dalam apel siaga bencana ini, Polda Sulawesi Utara menurunkan 372 personel lengkap dengan berbagai peralatan serta kendaraan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi langgar kode etik satu anggota Polri Polres Minut di PTDH akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Satu anggota Polri yang bertugas di Polres Minahasa Utara pada Senin pagi dilakukan upacara pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Pemecatan ini dilakukan karena oknum anggota terbukti melanggar kode etik Polri. Upacara pemecatan dilakukan di halaman apel Polres Minut. Kapolres Minahasa Utara AKBP Aulia Rifki Jabar memimpin langsung upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH satu personel Polri yang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri yang digelar di lapangan apel Mapolres Minahasa Utara Senin pagi. Upacara PTDH dilaksanakan berdasarkan keputusan Kapolda Sulut tertanggal 29 Agustus 2025 dan berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri. Dalam pelaksanaan upacara PTDH tidak dilakukan penanggalan baju dinas kepolisian karena personel Polri tersebut tidak hadir dan upacara dilakukan secara absentia dengan membawa foto personel Polri yang di PTDH. Ini kita lihat bahwasanya telah dilaksanakan rangkaian kegiatan baik pemberian penghargaan kepada personil Polres Minahasa Utara dan pemecatan atau pemberhentian secara tidak hormat kepada salah satu personil Polres kita. Jadi ini merupakan gambaran pada rekan-rekan. Rekan-rekan saat menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia sudah harus tahu risiko maupun tanggung jawab terhadap pilihan yang rekan-rekan sudah pilih. Pelaksanaan upacara PTDH dilakukan sebagai bentuk komitmen pimpinan Polri dalam memberikan sanksi bagi personel Polri yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, Polres Merauke kembali memberikan perkembangan terbaru terkait kasus pembunuhan anak perempuan penyandang disabilitas. Penyidik telah mengirim 62 sampel barang bukti ke Laboratorium Forensik Makassar untuk dianalisis guna memastikan konstruksi kasus secara ilmiah dan mengungkap pelaku. Polres Merauke kembali memberikan perkembangan terbaru terkait kasus pembunuhan anak perempuan penyandang disabilitas yang terjadi pada 27 Oktober lalu. Penyelidikan kasus pembunuhan anak penyandang disabilitas ini terus diperkuat dengan pendekatan ilmiah. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menyebut bahwa pihaknya telah mengirim sebanyak 62 sampel atau barang bukti ke laboratorium forensik yang berada di Makassar untuk diuji dan dianalisa, dan sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil uji tersebut. Iya, terkait kasus pembunuhan tersebut, ya, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, tipikalnya ini memang tindakan yang direncanakan. Jadi kami telah mengirim berbagai sampel barang bukti untuk diuji, dianalisa di Laboratorium Forensik Makassar. Dan kami masih menunggu sampai saat ini hasil dari uji lab tersebut. Untuk jumlahnya ada 62 sampel yang kami kirim. Selain itu, Kapolres juga meminta dukungan dan doa dari masyarakat agar proses penyelidikan berjalan lancar dan kasus ini segera terungkap secara terang benderang. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.
Saudara, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan menyediakan 4 speedboat untuk membersihkan sampah di kawasan perairan Teluk Ambon. Selain speedboat, jaring penahan sampah juga dipasang di 3 lokasi. 4 unit speedboat dikerahkan pemerintah Kota Ambon untuk membersihkan sampah yang biasanya menumpuk di kawasan perairan Teluk Ambon. Setiap hari speedboat ini beroperasi mulai pukul 8 hingga 12 WITA, menyisir laut untuk mengangkut sampah yang mengapung. Tidak hanya itu, DLHP juga memasang jaring penahan sampah laut di 3 titik strategis, yakni di Sungai Galala, Sungai Waiheru, dan Sungai Mardika. Karena 3 sungai ini bermuara langsung ke laut dan menjadi jalur utama masuknya sampah dari daratan ke Teluk Ambon. Jadi terkait speedboat DLHP itu setiap hari beroperasi mulai jam 8 sampai dengan jam 12 ya, untuk pengangkutan pembersihan di dalam Teluk Ambon, baik itu di seputar pasar maupun di lokasi RTP. Dari 4 buah speedboat ini juga tidak mempunyai kemampuan yang sangat kecil untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Teluk Ambon. Upaya pembersihan laut ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Ambon dalam menjaga kebersihan dan keindahan Teluk Ambon. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Informasi tim sepak bola pelajar Sulut yang berlaga di Popnas 17 meraih 1 poin akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Sebanyak 204 pendamping koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Sulut mendapat pelatihan Project Management Officer atau PMO dan Business Assistant atau BA. Pelatihan ini merupakan komitmen pemerintah Sulut untuk membangun koperasi tangguh dan berdaya saing lewat peningkatan kompetensi pendamping. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulut ini digelar di Auditorium Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Samratulangi Manado. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulut Taklis Galang mengatakan, dalam pelatihan ini diharapkan para pendamping KDKMP agar mengetahui tugas pokok dan fungsinya agar kinerja 1.837 KDMP di Sulut bisa sesuai apa yang diharapkan pemerintah, yaitu kehadiran KDKMP di tengah masyarakat bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan. Ini diklat bagi PMO, Project Management Officer, dan BA, Business Assistant. Jadi yang diikuti oleh seluruh tenaga pendamping dan tenaga ahli pendamping Koperasi Merah Putih, Desa dan Kelurahan seprovinsi Sulawesi Utara. Jadi setelah diklat hari ini, mereka akan kita terjunkan ke desa dan kelurahan untuk mengawal proses pelaksanaan berbagai macam jenis usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi Merah Putih. Aldi Paskual, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tim sepak bola pelajar Sulut yang berlaga di Popnas 17 Jakarta berhasil mendulang poin 1 setelah menahan imbang tim Lampung. Pada laga perdana di Stadion Tugu, tim Sulut berhasil menyamakan kedudukan 1-1 di injury time babak kedua. Tim sepak bola pelajar Sulawesi Utara bertanding melawan Lampung pada pertandingan perdana di Grup D. Di babak pertama, tim Sulut harus ketinggalan terlebih dahulu setelah pemain Lampung berhasil membobol gawang meski tim Sulut unggul dalam penguasaan bola. Tertinggal 1-0 di babak kedua, para pemain Sulut meningkatkan tempo permainan dan berkali-kali mengancam gawang tim Lampung. Permainan semakin berpihak ke tim Sulut setelah salah satu pemain Lampung mendapatkan kartu merah. Unggul pemain, tim Sulut terus menekan Lampung. Akhirnya Dewi Fortuna masih berpihak ke tim Sulut setelah di masa injury time babak kedua mampu menyamakan kedudukan hasil sundulan pemain tengah Andika. Dengan hasil ini, tim sepak bola Sulut berpeluang lolos ke fase grup. Sempat grogi bermain karena baru pertama kali bermain di lapangan begini, dan puji Tuhan tadi sudah mulai dapat efek percaya diri bermain. Tadi semua karena kerja sama tim. Apakah ada target sendiri persiapan khusus dari Andika dan tim menghadapi lawan berikut dari Jawa Barat sendiri, bagaimana? Puji Tuhan pertandingan berikut
kami Sulawesi Utara bisa memberikan hasil yang terbaik untuk Sulawesi Utara. Sehingga dapat meraih maksimal. Yang jelas berkat dukungan dari Kadis ya, staf khusus dan dari Asprov gitu. Yang jelas ini membuat motivasi anak-anak untuk bisa berjuang, bahkan bisa menyamakan kedudukan walaupun ketinggalan babak pertama. Memang awal ya dari segi permainan, menit-menit awal memang pemain tegang semuanya main jadi tidak lepas, tapi serta water break kita berikan arahan perubahan ya sehingga main ada perubahan ya, terutama ada pergantian pemain sehingga skema mainnya berubah sehingga anak-anak kita tampil luar biasa. Di pertandingan kedua nanti, tim Sulut akan bertemu Jabar yang pada pertandingan perdana berhasil menundukkan Kaltim 6-1. Doni Arai, Kompas TV, Jakarta. Sementara itu, saudara, pada pertandingan Sulut melawan Lampung di laga perdana cabang olahraga sepak bola, Asosiasi Provinsi Sepak Bola Seluruh Indonesia, Asprov dan Dispora Sulut turut memberikan dukungan moral. Tim Popnas ke-17 Sulawesi Utara terus berjuang untuk memberikan hasil terbaik di event pelajar tingkat nasional di Jakarta. Di hari kedua, sebagian besar cabang olahraga baru mulai bertanding. Salah satunya cabur sepak bola. Tim Sulut yang bertanding melawan Lampung di Stadion Tugu berhasil mencuri poin 1. Pada laga perdana ini, tim sepak bola pelajar Sulut mendapat dukungan langsung dari Kadispora Sulut, Jimmy Ringkuangan, dan Wakil Ketua Asprov Sulut, Hengki Kawalo. Keduanya mengapresiasi atas semangat juang dan kerja keras para pemain muda Sulut, meski harus tertinggal 1 gol di babak pertama, namun berhasil menyamakan gol di babak kedua. Bahwa apa yang ditunjukkan oleh tim sepak bola Popnas Sulawesi Utara, semangat juang yang tinggi diikuti oleh semua tim. Tidak ada kata putus asa sebelum final pertandingan, dan ini luar biasa. Ya, mereka memberikan yang terbaik, bertanding hingga selesai, dan di menit terakhir kedudukan 1-0 bisa imbang menjadi 1-1. Di akhir mereka buktikan ternyata semangat pantang mundur seorang petarung di lapangan mereka buktikan sampai akhir. Dan ini buah daripada kerja keras dan persiapan. Masih ada 2 pertandingan yang akan kita hadapi dan saya berharap kita boleh meraih poin maksimal untuk lolos dari grup. Ya, Ketua tadi. Ya, sebagai Wakil Ketua Asprov saya ditugaskan oleh Ketua Asprov Pak John Ganda untuk hadir di sini mendampingi tim, memberi support yang paling maksimal. Asprov Sulut juga akan memberikan bonus kepada tim sepak bola Sulut apabila menang di laga-laga berikutnya. Doni Arai, Kompas TV, Jakarta. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Anastasia Mewoh pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.